welcome to my channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 dengan judul Mari Belajar Surat At-Tin di kelas 5. Yang pertama, kita akan membaca surat At-Tin terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun. Dalam kalimat wattini dan wazaitun terdapat hukum bacaan alif lam syamsiah. Adapun huruf alif lam syamsiah yaitu ada ta, sa, dal, dal, ro, za, sin, shin, shod, dot, to, do, lam, dan nun. Di sini alif lamnya tidak dibaca ya. Jadi langsung masuk ke huruf yang selanjutnya. Wattini wazaitun. Gitu ya. Lanjut ayat kedua. Waturisinin. Dalam kata watur terdapat bacaan mad tabi'i karena terdapat dhamma diikuti wawu sukun dan dibaca panjang 2 harokat. Kemudian dalam kata sinin terdapat bacaan mad tabi'i yaitu kasroh diikuti ya sukun dan juga di akhir kalimat ada mad arid li sukun. Dibaca panjang 2 hingga 6 harokat. Kemudian untuk ayat ketiga, wahadal balatil amin. Dalam kata wahada terdapat bacaan mad tabi'i. Kemudian dalam kata al-baladi dan al-amin terdapat bacaan alif lam qamariyah. Adapun huruf al-qamariyah yaitu alif, ba, jim, ha, kha, ain, hoin, fa, qaf, kaf, mim, wawu, ya, dan ha. Di sini bacaan alif lam qamariyah alnya itu dibaca ya. Jadi al-baladi al-amin. Ayat selanjutnya yakni ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam kata laqad dan khalaqna terdapat huruf bacaan qalqalah, yakni ada huruf dal dan qaf sukun. Adapun huruf qalqalah yakni qaf, to, ba, jim, dal. Cara membacanya yaitu dengan cara dipantulkan. Kemudian dalam kata al-insan terdapat hukum bacaan alif lam qamariyah, yakni ada alif lam bertemu huruf alif. Cara membacanya yakni dengan cara huruf al-nya dibaca. Huruf-huruf al-qamariyah tadi di ayat sebelumnya sudah kita bahas ya. Selanjutnya di kata fi ahsani terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil, yakni apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam kata atau kalimat yang terpisah, panjang bacaannya sebanyak 5 harokat. Di sini mad tabi'inya itu ada di kata fi. Kemudian karena ada hamzah setelah huruf fi itu maka ini dinamakan hukum bacaan mad jaiz munfasil, dibaca 5 harokat. Fi ahsani. Kemudian kata terakhir yaitu ada takwim, terdapat pula hukum bacaan qalqalah. Ayat yang kelima, summa radadnahu asfala safilin. Kata summa terdapat hukum bacaan hunnah, yakni ada mim bertasdid. Cara membacanya yakni dengan cara dibaca dengung. Kemudian dalam kata radadnahu terdapat hukum bacaan qalqalah, yakni dal sukun. Adapun huruf-huruf qalqalah tadi sudah dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Kemudian di kata terakhir ada safilin. Terdapat hukum bacaan mad tabi'i dan juga mad arid li sukun. Mad tabi'inya di huruf sa yaitu ada fathah diikuti alif, kemudian mad arid li sukunnya di huruf filina. Mad arid li sukun yaitu
apabila ada waqaf atau tempat pemberhentian bacaan sementara sebelum waqaf terdapat mad tabi'i dan dibaca panjang 2 hingga 6 harokat. Ayat yang ke-6. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dalam kata alladzina terdapat hukum bacaan mad tabi'i, yakni kasroh diikuti ya sukun. Kemudian dalam kata amanu wa amilus solihat terdapat hukum bacaan mad tabi'i. Kemudian dalam kata falahum ajr adalah termasuk hukum bacaan idhar safawi karena ada mim sukun bertemu alif. Cara membacanya yakni dibaca jelas. Kemudian kata ajrun ghairu terdapat hukum bacaan idhar halqi, yakni ada dhamma tanwin bertemu ghain. Adapun huruf idhar halqi yakni hamzah, ha, kha, ain, ghain dan ha. Ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Dalam kata fama terdapat hukum bacaan mad tabi'i, yakni ada fathah diikuti alif. Kemudian dalam kata biddin terdapat hukum bacaan mad arid lisukun. Ayat yang terakhir yakni ayat 8. Alaisawwahu bi ahkamil hakimin. Kata alaisa terdapat hukum bacaan mad lain di mana ada ya sukun yang jatuh setelah harokat fathah. Kemudian ada kalimat Allah yakni lam jalalah. Ada kata yang terakhir yakni ada kata al-hakimin, yaitu terdapat hukum bacaan alif lam qamariyah, yang dimana alif lam qamariyah sudah kita jelaskan sebelumnya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.